warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Fitrianti. Saya mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbicara. Menurut Shah, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau pengucapan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lainnya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Tujuan berbicara yang dimaksud sebagai berikut. Informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Selanjutnya, rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Selanjutnya, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini bertujuan untuk pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Selanjutnya, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah menggunakan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraannya. Yang digunakan pembicara berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Manfaat keterampilan berbicara yaitu komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambahkan kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level nilai dalam diri, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jenis-jenis berbicara. Pengklasifikasian jenis-jenis berbicara dibedakan sebagai berikut. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal mengikuti pertukaran pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberikan petunjuk. Adapun berbicara formal mengikuti ceramah, perencanaan, dan penilaian. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. 1. Berbicara untuk menghibur. 2. Berbicara untuk menginformasikan. 3. Berbicara untuk mempengaruhi. 4. Berbicara untuk meyakinkan. 5. Berbicara untuk menggerakkan. Selanjutnya, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar
Berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Selanjutnya, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis pembicaraan ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Selanjutnya, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, impromptu, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara, yaitu kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan berbicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun sekecil apapun sumber ide. Sebaliknya, seseorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan walaupun sebuah peristiwa besar terjadi pada dirinya. Selanjutnya, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan bahasa kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan selanjutnya kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tatanan linguistik dari fonem sehingga semantik pragmatik. Ia akan mengemas ide tersebut secara tepat makna dan tepat kondisi. Selanjutnya, kemampuan psikologis yang berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Gaya yang berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicara, seperti ekspresi, kesanggupannya, membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan penampilan berpakaian pembicara. Menurut Iskandar dan Dadang, faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai, pilihan kata, ketepatan sasaran pembicaraan. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara yang sangat menentukan kelancaran, relevansi atau penalaran, penguasaan topik. Pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan terakhir penyampaian ide. Sejalan dengan kondisi ini, pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemasan pembelajaran yang terstruktur dengan baik, yang tercermin lewat prosedur pembelajaran yang bertahap. Lioma mengemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan orientasi terhadap pengembangan individu. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahap sebagai berikut. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Siswa harus dibiasakan untuk memanfaatkan berbagai situasi berbicara dalam kehidupannya sebagai sumber ide baginya untuk berbicara. Tahap pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun
mengembangkan dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa pada tahap ini. Sehingga dalam praktiknya, guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan siswa. Kemampuan ini terutama keberkenaan dengan unsur kebahasaan, meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat atau dalam hal tata bahasa. Keterampilan yang perlu dikembangkan pada tahap ini adalah keterampilan mengemas makna yang terkandung dalam gagasan yang akan disampaikan. Kemampuan ini sangat berhubungan dengan situasi, kondisi, dan tujuan berbicara. Oleh sebab itu, siswa harus diperkenalkan pada berbagai konteks berbicara, sehingga mereka memahami kapan mengungkapkan makna secara eksplisit dan kapan mengungkapkan makna secara implisit. Tahap memproduksian. Tahap ini siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali pengetahuan terutama tentang artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Keterampilan yang harus dibekali kepada siswa adalah keterampilan produksi bicara, meliputi keterampilan fasilitas dan kompensasi. Pembicara dapat memfasilitasi produksi ujaran mereka dengan menyederhanakan struktur atau dengan menggunakan elipsis, memformulasikan ekspresi dan menghilangkan kesan ragu-ragu. Keterampilan kompensasi digunakan pembicara ketika ada yang tidak beres dalam pembicaraan mereka atau ketika mereka berpikir sesuatu yang mungkin dilakukan untuk mengatasi kesulitan. Keterampilan kompensasi melibatkan penggunaan rumusan ekspresi yang mudah, koreksi diri, pengulangan melalui ekspresi atau pengurangan keraguan-raguan. Ekspresi ini membuat pembicara menjadi pasti, bahkan jika di dalam pikiran mereka merasa bahwa situasi berbahasa cukup, mereka akan melakukan pembicaraan dengan lebih baik pula. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.